Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Seorang Anak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pak Hendra pun masuk ke dalam rumah untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, Pak Hendra lalu pamit untuk pergi ke pabrik. "Putri, Papa pergi dulu ya, gak lama. Papa hanya mau mantau karyawan yang bekerja," kata Pak Hendra memakai sepatu. "Oh iya Pak, hati-hati ya Pak," kata Putri yang masih menyuapi Fikran. "Fikran, kakek pergi dulu ya," kata Pak Hendra. "Iya kek, jangan lupa beliin Fikran mainan ya kek," kata Fikran tersenyum. "Iya Fikran, nanti kakak beliin mainan," kata Pak Hendra lalu pergi. Kini tinggallah Putri dan Fikran. Putri lalu pergi ke dapur untuk mencuci piring, sedangkan Fikran sedang asik menonton TV. Tiba-tiba masuklah Reza ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Putri. "Dek, ibunya mana?" tanya Reza. "Ada di dapur om, lagi nyuci piring," kata Fikran tersenyum. "Oh, ini ada sesuatu, tolong kasih ya ke mama kamu. Jangan lupa bilang dari Om Reza paling ganteng," kata Reza tersenyum lalu pergi. "Siap om," kata Fikran. Fikran lalu menghampiri ibunya yang sedang mencuci piring. "Mah, ini ada sesuatu untuk mama," kata Fikran menyerahkan kantong plastik hitam kecil. "Apa ini Fik?" kata Putri lalu mengambil kantong plastik itu. "Nggak tahu mah, tadi ada om-om yang ngasih. Kata om itu namanya Reza Ganteng," kata Fikran polos. Mendengar nama itu, sontak tubuh Putri gemetar ketakutan. Karena untuk apa dan kenapa bisa dia sampai datang ke rumah. Dengan perlahan Putri membuka kantong itu. Tiba-tiba matanya langsung melotot. Putri sangat kaget melihat ada telinga seseorang di dalam kantong itu. Putri lalu menjatuhkan kantong itu karena ia sangat ketakutan. Putri lalu pergi ke depan untuk mencoba menenangkan diri. Lalu tiba-tiba ponselnya bergetar. Dan lagi-lagi Putri sangat kaget karena yang menelponnya adalah nomor suaminya sendiri. Putri mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif, bahwa mungkin saja ada yang menemukan ponsel suaminya. Kemudian Putri mengangkatnya. Namun yang terdengar hanya tawa seseorang. "Ini siapa ya? Kenapa ponsel suami saya bisa ada sama kamu?" tanya Putri. Putri, kamu ini sangat lucu. Masa kamu gak kenal suara aku?" kata Reza. "Saya gak ngerti maksud kamu apa. Kamu siapa?" kata Putri mulai terpancing emosi. Jangan ngambek, nanti cantiknya hilang loh. Lupa, hadiah aku tadi gimana? Udah dimasak belum? Itu telinga Rian loh, pasti enak kalau dimasak," kata Reza tertawa. Putri sontak sangat kaget dengan perkataan Reza tersebut. "Jangan-jangan kamu yang membunuh Rian?" teriak Putri. "Ya iyalah, siapa lagi coba kalau bukan aku?" Terasa sangat merdu suara Rian saat berteriak kesakitan, apalagi saat terbakar api. "Sudah dulu ya, nanti kita teleponan lagi. Dah sayang," kata Reza lalu memutuskan panggilan. Putri sangat shock mendengar perkataan Reza tadi dan tidak mampu membayangkan betapa sadisnya Reza menyiksa suaminya. Ia terus menangis, dia sangat membenci laki-laki itu. Mendengar Putri menangis, Fikran lalu datang menghampiri ibunya. "Mama kok nangis lagi?" tanya Fikran mendekati ibunya. "Enggak nak, mama cuma keinget papa kamu saja," kata Putri lalu mengusap air mata di pipinya. "Tadi Fikran lihat papa nangis di samping mama, tapi pas Fikran kesini,
Papanya udah gak ada, malah mama yang nangis, kata Fikran. Putri lalu memeluk Fikran. Dia tidak mampu menahan air matanya. Mama jangan sedih ya, Fikran juga kangen sama papa. Udah gak sabar nungguin papa pulang, terus ngajak kita jalan-jalan lagi, kata Fikran tersenyum. Kini hari sudah mulai gelap dan Pak Hendra pun sudah berada di rumah dan membawakan mainan untuk Fikran. Fikran, kakek pulang, kata Pak Hendra. Kakek? Loh, mainan Fikran mana kek? Tanya Fikran. Ini dia mainan kamu, kata Pak Hendra, lalu mengeluarkan mobil-mobilan dari dalam bajunya. Makasih kek, kata Fikran, lalu memeluk Pak Hendra. Fikran, mama kamu mana? Tanya Pak Hendra. Mama lagi di kamar kek, kata Fikran. Pak Hendra lalu pergi ke arah kamar Putri, lalu diketuknya pintu kamar Putri. Putri, kamu lagi apa? Papa bawa bakso nih, kata Pak Hendra. Putri gak nafsu makan, Pak, kata Putri dari dalam kamar. Pak Hendra sangat sedih karena biasanya jika Rian yang membawakan bakso, Putri pasti sangat senang. Tapi Pak Hendra mengerti, mungkin Putri masih belum bisa menerima suaminya telah pergi untuk selamanya. Di dalam kamar pun Putri terus menangis. Dia begitu shock bahwa Rian mati di tangan Reza. Rian, aku kangen kamu. Aku kangen Rian. Aku gak bisa nahan semua beban ini. Gak bisa, kata Putri membenamkan wajahnya ke bantal. Belum selesai Putri larut dalam kesedihan, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kamarnya. Putri lalu menoleh ke arah jendela. Karena penasaran, Putri lalu membuka jendela itu. Namun sayangnya, ketika jendela terbuka, dengan cepat Reza membekap mulut Putri. Didekapnya mulut Putri agar tidak berteriak. Lalu Reza menarik Putri keluar melalui jendela. Putri berusaha memberontak, namun tenaga Reza lebih kuat. Jangan berisik sayang, nanti Pak Hendra datang, kata Reza lalu mengeluarkan ponsel dari kantong jaket. Suara Putri yang dibekap oleh tangan Reza. Sebenarnya aku pengen bunuh kamu sekarang, tapi aku pengen lihat kamu menderita, kata Reza berbisik di telinga Putri. Kemudian Reza memperlihatkan video saat ia menyiksa Rian. Putri hanya bisa menangis dan mencoba melepaskan diri. Namun usahanya sia-sia. Dan tidak butuh lama, tubuh Putri kini mulai lemah karena tidak mampu melihat suaminya terbunuh dengan cara yang tragis. Putri pun jatuh pingsan. Setelah memperlihatkan video itu, Reza meninggalkan Putri begitu saja di bawah jendela kamar dan Reza sengaja meninggalkan ponsel Rian di dekat Putri karena Reza ingin Putri terus melihat video suaminya yang malang. Pak Hendra baru saja ingin pergi ke kamar Putri sambil menggendong Fikran yang telah tertidur di depan TV. Putri, buka pintunya, Fikran sudah tidur nih, kata Pak Hendra mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Takut terjadi apa-apa, Pak Hendra kemudian masuk dan dia kaget Putri tidak ada di kamarnya. Diletakkannya Fikran di tempat tidur, kemudian Pak Hendra mengecek ke depan pintu kamar mandi. Namun tidak ada suara guyuran air dari dalam. Kemudian Pak Hendra baru sadar jendela kamar Putri terbuka. Lalu dia pun memeriksanya dan mendapati Putri telah tergeletak di bawah jendela. Lalu Pak Hendra dengan cepat keluar dan mengangkat tubuh Putri masuk ke dalam rumah. Diletakkannya Putri di samping Fikran. Ada apa ini? Kenapa Putri tergeletak di bawah jendela? Kata Pak Hendra. Lalu Pak Hendra hendak mengunci jendela, namun ia melihat ada ponsel tepat di mana Putri tergeletak. Diraihnya ponsel itu dan ditutupnya jendela kamar Putri. Ini sepertinya ponsel Rian, tapi kenapa ada di bawah jendela? Kata Pak Hendra kebingungan. Pak Hendra lalu keluar dan menuju kamarnya. Saat Pak Hendra membuka pintu, nampak seseorang sedang duduk di tempat tidurnya. Siapa kamu? Kata Pak Hendra terkejut. Pak Hendra, mantan bos aku dulu yang sering memarahiku waktu bekerja, kata Reza. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Teriak Pak Hendra. Sudahlah Pak, itu tidak penting. Aku ke sini hanya sekedar bertamu,
kata Reza memegang foto keluarga Pak Hendra. Jangan sentuh foto keluarga saya, kata Pak Hendra, lalu ingin meraih foto itu. Namun belum sempat Pak Hendra meraih foto itu, Reza dengan cepat mendorong Pak Hendra hingga terjatuh. Ngapain sih Pak Tua? Aku kesini hanya datang bertamu, dan sebelumnya aku sudah bertemu Putri. Dia begitu manis dan aku menyukainya. Namun sayang, dia menikah dengan laki-laki lemah seperti Rian, kata Reza. Kamu apain anak saya? Dasar kurang ajar, kata Pak Hendra mencoba untuk bangkit. Tenang Pak Tua, aku hanya memperlihatkan video saat Rian tewas di tanganku, kata Reza lagi. Ternyata kamu yang... kata Pak Hendra terhenti. Cerewet banget sih jadi kakek, kata Reza memukul wajah Pak Hendra hingga Pak Hendra tidak sadarkan diri. Reza lalu pergi dari rumah itu. Besok paginya Pak Hendra terbangun. Dia memegang hidungnya yang berdarah. Dasar kurang ajar, kata Pak Hendra lalu bangkit. Pak Hendra lalu pergi ke kamar Putri untuk memastikan mereka baik-baik saja. Dan beruntung Putri dan Fikran masih ada di tempat tidur. Pak Hendra lalu menelpon polisi karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. 1 jam kemudian polisi pun datang untuk melakukan penyelidikan. Pak Hendra lalu menyerahkan barang bukti berupa ponsel milik Rian. Saat mereka melihat video itu, Pak Hendra meneteskan air mata dan tidak mampu melihat lebih lama penyiksaan yang dilakukan oleh Reza. Baik Pak, untuk sementara ponsel ini kami bawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Dan kami harap kerjasamanya bila mendengar atau menemukan lokasi pelaku, kata salah satu polisi. Iya Pak, kami harap pelaku cepat tertangkap. Kami sudah tidak tahan diteror terus-terusan, kata Pak Hendra. Baik Pak, kami permisi dulu, kata polisi itu. 11 tahun kemudian, kini Fikran beranjak dewasa dan telah berumur 16 tahun. Tidak terasa pula Rian telah 11 tahun meninggalkan mereka. Fikran pun kini telah tahu bahwa Rian ayahnya telah meninggal. Namun mereka mengatakan bahwa Rian tewas kecelakaan. Dan selama 11 tahun pula, tidak ada tanda-tanda keberadaan Reza dan Pak Hendra kini mulai tenang. Ia menganggap Reza telah ditangkap polisi. Tapi berbeda dengan Putri. Terkadang ia bertingkah aneh, sering menangis dan tertawa sendiri. Tapi tidak lama Putri akan kembali normal. Pak Hendra dan Fikran sudah terbiasa dengan Putri yang kadang-kadang bertingkah aneh. Kek, Fikran berangkat dulu ya, udah telat nih, kata Fikran. Mah, Fikran berangkat dulu ya, udah telat. Mama jangan lupa makan, kata Fikran mencium pipi ibunya. Fikran, tunggu, ini uang kamu, kata Pak Hendra. Gak usah Kek, uang Fikran masih ada kok, kata Fikran lalu bergegas mengendari sepedanya. Jam menunjukkan pukul 07.18. Tentu saja Fikran sudah terlambat untuk pergi ke sekolah. Ia memacu sepedanya secepat yang ia bisa. Namun tiba-tiba dari arah kanan Fikran, sepeda tidak kalah cepat melaju ke arahnya dan terjadilah tabrakan yang membuat mereka berdua terjatuh. Woi, jalan itu pakai mata, kata Fikran marah. Woi, jalan bukan pakai mata, tapi pakai sepeda, kata orang itu juga emosi. Lu sih gak lihat-lihat, kata Fikran. Apaan, lu juga gak lihat-lihat, kata dia lagi. Udahlah, capek ngomong sama lu. Gara-gara lu, gue udah terlambat, kata Fikran lalu pergi. Gue juga udah terlambat gara-gara lu, kata orang itu lalu mengikuti Fikran. Mereka berdua saling adu kecepatan sepeda, namun tetap saja sesampainya mereka di sekolah, mereka telat juga. Tuh kan terlambat, gerbangnya udah ditutup, kata Fikran marah. Lo sih, kata orang itu menyalahkan Fikran. Apaan sih nyalain gua mulu, cetus Fikran. Kemudian Fikran memarkirkan sepedanya di samping sekolah dan orang itu tetap mengikutinya. Lo mau ngapain woi, kata orang itu. Lalu ngapain ngikutin gua mau manjat tembok, lanjut Fikran, lalu bergegas memanjat tembok. Gua ikut, kata orang itu lalu memanjat tembok. Seralu aja dah, kata Fikran. Mereka berdua masuk ke dalam gudang lalu mengintip situasi di depan kelasnya. Gimana, kelas kita aman, kata orang itu.
Kelas kita? Emang lu sekelas sama gua? Lah emang kemarin saat pembagian kelas, lu gak lihat gua ya? Katanya lagi. Gak penting, kata Fikran dan terus memantau depan kelasnya. Tiba-tiba, replika tubuh manusia di dalam gudang jatuh dengan sendirinya. Apaan itu weh? Teriak orang itu memeluk Fikran. Apaan sih jadi cowok kok penakut? Kata Fikran mencoba melepaskan orang itu. Gua kaget, maaf, kata dia tertawa. Fikran lalu menatap ke sudut ruangan. Jangan ganggu kami, ini bukan tempatmu, kata Fikran yang melihat sosok menyeramkan yang berdiri di samping lemari. Lo ngomong sama siapa weh? Jangan nakut-nakutin gua, kata dia lalu kembali memeluk Fikran lagi. Jangan meluk gua weh, geli tahu. Udah gak usah takut, setannya udah pergi, kata Fikran. Emang lo bisa lihat begituan ya? Kata dia. Kata Fikran kembali memantau. Wah, hebat lo bang, bisa lihat yang begituan. Berarti lo itu anak, apa itu namanya? Anak yang bisa lihat setan. Oh iya, anak Indogi, kata dia. Apa? Indogi? Lo pikir gua anjing? Indigo bukan Indogi, kata Fikran tertawa. Ngomong-ngomong, nama lu siapa? Lanjut Fikran. Nama gue Rian, kata Rian. Ah, nama lu sama dengan nama bapak gua bang, kata Fikran. Wah boleh dong, gue ketemu bokap lu. Terus gue bilang, Om kenalin nama saya Rian, kata Rian tertawa. Bokap gue udah meninggal 11 tahun yang lalu, kata Fikran menghela nafas. Maaf gue gak tahu, kata Rian. Iya santai aja, kenalin nama gue Fikran, kata Fikran memperkenalkan diri. Lah kok bisa? Tanya Rian. Emang kenapa Rian? Kata Fikran bingung. Nama bapak gue juga Fikran, kok bisa kebetulan gini ya? Kata Rian tertawa. Emang iya? Kok bisa? Kata Fikran ikut tertawa. Mereka lalu asik bercerita hingga waktu istirahat sekolah. Mereka lalu melihat dan ketika merasa sudah cukup aman, mereka lalu keluar dari dalam gudang. Jam kini menunjukkan pukul 1 siang. Mereka lalu pulang bersama dan bertukar cerita. Serius lu Fikran bisa lihat setan? Tanya Rian. Iya, lu nanya tentang itu mulu, giliran patung bergerak dikit aja udah takut, ejek Fikran. Gua kaget bukan takut, kata Rian tertawa. Fikran lalu mengajak Rian untuk main ke rumahnya. Akhirnya Fikran dan Rian telah sampai di rumah. Ayo Rian, masuk, nanti aku kenalin sama kakek aku, kata Fikran. Rumah lu besar amat, pasti banyak setan ya, kata Rian mengamati rumah itu. Di dalam gak ada setan, tapi di luar banyak kok, kata Fikran menakut-nakuti Rian. Ah, tunggu, kata Rian. Fik, kok rumah lu sunyi amat sih? Kata Rian mengamati sekelilingnya. Tapi tiba-tiba ada suara wanita tertawa. Ya benar, itu Putri, ibu Fikran yang sering bertingkah aneh. Astaga, suara apa tuh? Nyesel banget bilang sunyi barusan, kata Rian ketakutan. Tenang aja, itu suara ibu aku. Dia emang gitu, kadang ketawa sendiri, kadang menangis sendiri. Tapi gak lama kok, bentar lagi juga sembuh dengan sendirinya, kata Fikran menjelaskan. Emang kenapa? Maaf kalau gue lancang nih, ibu lo punya gangguan jiwa ya? Kata Rian. Bisa jadi, kata kakek, mama semenjak papa meninggal jadi seperti itu, kata Fikran. Maaf nih kalau gue banyak nanya, kata Rian. Iya santai aja, kata Fikran. Kemudian keluarlah Pak Hendra dari dalam kamarnya. Fikran, udah balik ya? Terus ini siapa Fik? Tanya Pak Hendra. Iya nih kek, kenalin ini teman sekolah Fikran, namanya Rian kek, kata Fikran. Rian, nama kamu sama ya, sama mendiang ayah Fikran, kata Pak Hendra. Iya kek, salam kenal, nama saya Rian, kata Rian memperkenalkan diri. Putri yang mendengar nama Rian seketika keluar dari dalam kamarnya. Rian, mana Rian? Pak, Rian mana Pak? Aku dengar kalian sebut nama Rian, kata Putri menangis. Kamu tenang dulu, ini Rian, teman Fikran, kata Pak Hendra.
Kenalin tante, nama saya Rian, kata Rian. Putri hanya memandangi Rian dengan tatapan kosong, lalu kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan keras. Maaf ya, atas sikap ibu gua barusan, kata Fikran. Iya gak apa-apa, malahan aku yang gak enak nih, baru datang udah bikin nangis ibu kamu, kata Rian. Udah gak usah merasa bersalah, kan aku udah bilang mama aku sering aneh-aneh, kata Fikran. Iya Rian, kamu jangan marah ya atas sikap anak saya tadi, kata Pak Hendra. Kemudian Pak Hendra menyuruh mereka berdua untuk makan. Tentu saja sekarang yang mengurus rumah adalah Pak Hendra, karena Putri hanya berkurung diri di dalam kamarnya. Setelah selesai makan, mereka berdua bermain game. Lalu 1 jam berlalu, tiba-tiba ada yang menelpon Rian. Halo Rian, kamu di mana? Kok belum pulang? Ini sudah sore loh, kata orang itu. Iya Pak, maaf, ini aku lagi di rumah temen, kata Rian. Ya udah, lain kali telepon kalau mau main ke rumah teman kamu, tambahnya. Ternyata itu adalah orang tua Rian. Fik, gue balik dulu ya, papa aku barusan nelpon soalnya, kata Rian. Ya udah, gue ikut aja boleh nggak? Tanya Fikran. Boleh, sekalian nginep aja semalam, kata Rian. Oke, tunggu bentar, gue minta izin dulu sama kakek, kata Fikran, lalu pergi ke kamar Pak Hendra. Fikran lalu membuka pintu kamar Pak Hendra dengan perlahan dan berniat ingin mengejutkan kakeknya. Namun Pak Hendra tidak ada. Lalu Fikran mendengar suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Kemudian Fikran menunggu Pak Hendra sambil melihat foto mereka yang terpajang di kamar kakeknya itu. Pak, kok papa gak pernah datang lagi sih? Padahal waktu kecil Fikran selalu lihat papa di dekat mama. Tapi sekarang papa udah gak datang lagi. Apa mungkin papa gak kangen kami? Kata Fikran meneteskan air mata sambil mengusap-ngusap foto mendiang ayahnya. Kemudian tidak sengaja Fikran melihat ponsel di atas meja. Dan itu adalah ponsel milik Rian. Karena penasaran ada apa dengan ponsel itu, karena setiap Fikran ingin mengambilnya, kakeknya pasti langsung marah. Kemudian Fikran lalu mengambil ponsel itu, dan ternyata ponsel itu telah kehabisan daya. Dan tiba-tiba Pak Hendra membuka pintu kamar mandi. Namun Fikran dengan cepat memasukkan ponsel tersebut ke dalam kantong celana. Fikran, ada apa? Tanya Pak Hendra. Ini kek, boleh nggak Fikran nginep di rumah Rian? Bosan di rumah mulu, kata Fikran membujuk kakeknya. Gimana ya Fik? Kata Pak Hendra kebingungan. Boleh ya kek, please kali ini aja, kata Fikran memohon. Dasar, ya udah, tapi ingat besok pagi langsung pulang. Gak baik lama-lama di rumah orang, kata Pak Hendra. Siap, makasih kek, kata Fikran, lalu meloncat ke punggung kakeknya. Fik, turun Fik, nanti tulang kakek patah, kata Pak Hendra. Gak mungkin lah, kakek Fikran ini kan kuat, kata Fikran tertawa. Dasar anak nakal, kata Pak Hendra, lalu mengacak-acak rambut cucunya. Mereka lalu keluar kamar menemui Rian. Rian, ayo, aku udah minta izin, kata Fikran. Loh, kamu gak minta izin sama ibu kamu, kata Rian. Ibuku lagi ketawa-ketawa di kamar. Kalau kamu mau pamit, ya udah aku temenin, kata Fikran. Gak usah deh Fik, keburu malam, kata Rian. Bilang aja takut, gak usah pakai alasan segala, ejek Fikran. Mereka lalu pergi ke rumah Rian. Dan ternyata rumah Rian tidak terlalu jauh dan hanya membutuhkan waktu 10 menit menggunakan sepeda. Rumah kamu bagus juga ya Rian, kata Fikran. Tapi gak sebesar rumah kamu, kata Rian. Kemudian Fikran dan Rian masuk dan di ruang tamu ternyata sudah ada orang tua Rian. Mah, Pah, Rian pulang, kata Rian. Kamu ini bikin khawatir saja, kata ibu Rian. Maaf Ma, soalnya masih ke rumah temen. Ini kenalin, temen Rian namanya Fikran. Mendengar nama itu, ayah Rian sedikit kaget. Kamu anak siapa? Kata ayah Rian. Nama ibu saya Putri Om, sedangkan nama papa saya Rian Om, kata Fikran. Dilihat dari ekspresi ayah Rian, dia nampak sedikit kaget. Kenalin, nama Om Bima, ini istri Om, namanya Rini,
kata Pak Bima. Lah, nama Om Bima ya? Kata Fikran. Iya, nama Om Bima. Emangnya kenapa? Katanya sedikit panik. Soalnya kata Rian di sekolah, kata Fikran melihat ke arah Rian. Iya maaf, gue bohong. Abisnya lu serius amat tadi, kata Rian. Emang ada apa? Tanya Pak Bima. Ini Om, kata Rian nama Om itu Fikran. Ternyata yang bener nama Om itu Bima, kata Fikran. Kalau boleh tahu, papa kamu ada di mana? Tanya Pak Bima. Papa aku udah meninggal 11 tahun yang lalu Om, waktu aku umur 5 tahun, kata Fikran. Maaf ya Fikran, kalau boleh tahu, papa kamu meninggal karena apa? Tanyanya lagi. Papa aku meninggal kecelakaan Om, kata Fikran. Kakek kamu gak pernah ya cerita papa kamu punya sahabat yang namanya Fikran? Kata Pak Bima. Iya Om pernah, tapi dari mana Om bisa tahu kalau papa aku punya sahabat yang namanya Fikran? Kata Fikran balik bertanya. Pak Bima diam tidak berkutik. Dia bingung harus menjawab apa. Serius amat sesi tanya jawabnya. Udah, mari kita makan dulu, kata Ibu Rian. Makasih Tante, tapi aku udah makan kok, kata Fikran tersenyum. Iya Ma, ini udah kenyang banget kami. Kami langsung ke kamar aja ya, mau main game, kata Rian mengajak Fikran. Fikran dan Rian lalu meninggalkan mereka di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pak Bima merasa was-was. Dia belum siap berterus terang terhadap Fikran atas apa yang terjadi di masa lalu. Makasih ya, Mah, udah mengalihkan pembicaraan, kata Pak Bima. Iya, tapi Mama masih belum tahu bagaimana Papa bisa kabur dari penjara. Kemudian diceritakannya saat ia kabur bersama Reza dan Agus. Waktu itu kami sedang kerja bakti, namun karena penjaganya lengah, Reza lalu memukul penjaga itu menggunakan batu hingga pingsan. Aku dan Agus awalnya takut, namun karena bujukan Reza, kami akhirnya ikut bersama Reza melarikan diri. Di kebun warga kami bersembunyi selama 2 minggu dan hanya makan apa yang ada di kebun itu. Kami berdua tidak tahan dan ingin menyerahkan diri, namun Reza takut kami memberitahukan lokasinya. Di saat kami sedang adu mulut, Reza lalu mengayunkan celurit ke leher Agus. Melihat itu, aku langsung ketakutan dan berlari. Reza terus mengejarku dan sialnya, aku terjebak di tepian jurang. Karena panik dan tanpa pikir panjang, aku langsung melompat ke jurang itu. Dan mungkin Reza mengira aku telah mati, kata Pak Bima. Terus, bagaimana Papa bisa sampai di sini waktu itu? Karena Papa selama ini gak mau cerita, jadinya Mama penasaran, kata istri Pak Bima. Aku takut, aku melihat Fikran. Dia datang menemuiku. Aku ketakutan. Aku pikir Fikran akan balas dendam terhadap apa yang kami perbuat. Aku memohon agar dia tidak membunuhku. Namun dia terus tersenyum lalu berkata, sekalipun aku marah, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kamu pergi temui istri kamu. Dia sangat khawatir mendengar kabarmu melarikan diri dari penjara. Kemudian aku meminta maaf dan Fikran hanya tersenyum dan menunjuk ke arah pemukiman. Kemudian Fikran menghilang, kata Pak Bima meneteskan air mata. Aku gak nyangka Pak, padahal Papa terlibat dalam pembunuhannya. Namun Fikran tetap memaafkan Papa, kata istri Pak Bima ikut meneteskan air mata. Maka dari itu Mah, nanti aku akan ceritakan kebenarannya kepada anak Rian. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, kata Pak Bima. Lain hal dengan Fikran, mereka berdua tengah asik bermain game. Tidak lupa pula ponsel mendiang ayahnya dicharger di kamar Rian, karena dia telah penasaran dengan apa yang ada di dalam. Itu ponsel siapa Fik? Kata Rian. Itu ponsel papa aku, kata Fikran. Kenapa kamu bawa ke sini? Tanyanya lagi. Habisnya, setiap aku mau ngambil ponsel itu, pasti dilarang oleh kakek, kata Fikran lagi. Di rumah, Pak Hendra pun terasa sunyi tanpa ada Fikran di rumah. Biasanya malam-malam begini Pak Hendra sedang bercanda dengan cucunya. Pak Hendra lalu melihat-lihat album foto keluarga mereka. Kadang ia tersenyum, dan kadang ia meneteskan air mata.
Dia merindukan kehangatan keluarganya yang seperti dulu. Tapi tiba-tiba, tamu tidak diundang pun kini masuk ke dalam kamar Pak Hendra. Reza masuk lalu mengunci pintu. Dasar kakek tua, beraninya kamu main lapor-lapor ke polisi. Aku capek sembunyi terus. Aku capek lari dari kejaran polisi, kata Reza mencekik leher Pak Hendra. Kemudian diseretnya Pak Hendra yang lemah itu ke dalam kamar mandi dan ditenggelamkannya kepala Pak Hendra di bak air hingga tewas. Putri yang masih seperti orang gila lalu melihat orang yang memanggilnya dari luar jendela. Putri lalu mendekatinya dan ternyata itu adalah sosok Rian suaminya yang memanggilnya untuk keluar. Di saat bersamaan Reza akan menuju kamar Putri. Rian, itu kamu kan Rian? Kata Putri lalu keluar melalui jendela. Mendengar Putri yang sedang berbicara, Reza mempercepat langkahnya dan saat ia membuka pintu, Putri sudah menghilang. Sial, kemana dia? Kata Reza berteriak. Fik, ponsel kamu udah 100% tuh, kata Rian. Ah, udah ya, kata Fikran lalu meraih ponsel itu. Namun saat Fikran mengaktifkan ponsel itu begitu lama, mungkin karena ponsel itu sudah tua, makanya jadi loading. Hingga tidak terasa Fikran tertidur karena begitu lama menunggu. Begitupun Rian ikut tertidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.